gimana kalau papa aja yang nganterin si Boy? Mama udah telat banget. Papa nggak bisa kali. Papa ini ada meeting penting jam 8. Jadi papa harus sampai di kantor sebelumnya. Mama dong yang nganterin. Pa, gimana kalau papa aja nganterin si Boy? Soalnya arahnya papa itu ke sekolahan Boy itu sama. Kalau mama ke kantor mama itu arahnya sama sekolah Boy itu beda. Cocok? Pa, Ma, udah dong. Lagian Boy juga nggak mau kok diantar. Ih, kok Reva malah reject telepon dari gue sih? Halo? Halo Boy. Boy, gue mau ngasih kabar Boy. Boy, kayaknya kita akan hadapin masalah besar Boy. Hah? Masalah apa lagi? Alex sama Rio sekarang udah bener-bener gabung Boy. Mereka udah ngerekrut anggota baru Boy. Dan anggota barunya pun gue baru ngeliat wajahnya Boy. Dan kayaknya para preman-preman Boy. Boy, abahnya Raya Boy. Abahnya Raya saat ini lagi dicari-cari sama mereka Boy. Loh. Kok abahnya Raya yang diincer? Kalau itu gue bener-bener gak tahu Boy. Tapi kayaknya abahnya Raya udah dianggap ikut campur urusan mereka Boy. Kasian abah. Tapi lu tahu dari mana? Gue, Baon sama Jackie tadi dihadang sama mereka. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa Boy. Karena jumlah mereka lebih banyak daripada kita Boy. Oh jadi lu habis digebukin sama mereka? Iya Boy. Tapi lu tenang aja Boy. Gue gak apa-apa kok. Gue sama yang lain cuma luka-luka ringan aja. Boy, saat ini kita semua lagi di warung Babe Boy. Babe lagi ngerawat dan ngobatin luka-luka kita Boy. Oh ya Willy, makasih ya infonya. Soal masalah ini, nanti gue pikirin jalan keluarnya. Dan gue bakal info ke Raya kalau abahnya lagi diincar sama Rio. Ya? Thank you ya Willy. Dan kalian ingat, harus hati-hati. Iya Boy. Yaudah Boy, thank you ya. Udah bro, udah kabarin Boy. Terus lu salah aja? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu? Nggak apa. Reva ada apa ya? Ada masalah apa lagi sih dia? Baru kali ini nih, dia reject telepon dari gue. Apa mungkin kepencet ya? Tapi sampai sekarang dia nggak ada telepon balik. Nyebelin. Boy, kebeneran banget nih lo telepon. Loh Ray, kebetulan apa? Tadi tuh gue telepon Reva, tapi malah dia reject. Oh, lu gak usah kaget. Handphonenya tuh disita sama papanya. Hah? Disita? Iya, handphone sama kunci motornya disita sama papanya. Pokoknya Reva itu harus minta maaf dulu sama ibu tirinya, baru dibalikin. Bener-bener ya, mami tirinya Reva itu bikin masalah terus. Kasian banget ya jadi Reva. Tadi kan lo yang telepon gue Boy. Ada apaan? Oh iya Ray, gini soal masalah sih sama Alex. Sekarang tuh Alex udah gabung sama Rio. Dan mereka udah ngerekrut anggota baru. Dan jumlah mereka katanya udah lumayan banyak. Dan sekarang mereka lagi ngincar abah lo. Aduh, kok malah jadi kayak gini sih? Gue juga bingung Ray. Ya kalau gue udah sembuh total sih, gue bakal samperin si Alex. Dan gue bakal ngomong baik-baik sama dia soal masalah ini. Tapi percuma Boy. Rio, Alex, mereka kan dendam banget sama lo. Apalagi Alex. Dia dendam banget kan sama lo. Gara-gara lo, dia ditolak Reva. Iya juga sih. Ya udah Ray, gue cuma mau ngasih info itu ke lo. Ya pokoknya lo sama Abah harus hati-hati ya. Gue gak mau sih kalian kenapa-kenapa sama Alex. Oke. Oke Ray. Bah. Barusan Neng dapat kabar. Katanya si Alex sama si Rio
mereka minta tolong preman gitu buat nyerang Abah. Beneran ini teh, Neng? Beneran lah Om. Abah kok malah santai gitu sih? Abah mah udah biasa, Neng. Yang kayak begini-beginian mah. Tapi itu dulu di Bandung. Masih zaman Abah jadi anak jalanan. Nih, udah Abah duga memang. Hal ini pasti akan terjadi. Terus sekarang solusinya gimana, Bah? Apa sebaiknya Abah pulang aja ke Bandung? Bodor si Neng mah. Emangnya Abah pengecut? Ya, tapi kan Bah, Abah di sini cuma berdua sama Om Dudung. Teman-teman Abah banyaknya di Bandung. Neng, tenang aja, Neng. Mantan anak buah Abah banyak. Nah, mereka itu ya, kalau di calling pasti langsung datang. Tapi kok kayak gitu nggak bagus juga, Om. Apa nggak sebaiknya kita menghindar aja kan? Abah juga sebenarnya nggak pengen hal itu. Tapi memangnya Neng mau tinggal di Bandung? Ya enggak lah, Bah. Neng kan masih punya tim di sini. Iya makanya Abah tinggal di Jakarta sama Neng supaya Neng ada yang ngejagaan. Ya supaya kamu teh dia apa-apain sama orang-orang itu. Ya udah deh kalau gitu. Tapi Abah juga jangan tenang kayak gini dong. Abah tetap mesti hati-hati. Hati-hati mah mesti, Neng. Sekaligus juga kita berdoa supaya diberi keselamatan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Itu lah, Bang. Saya lah. Oh iya. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boy benar-benar anak yang baik. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku anak yang soleh. Papa ngapain di sini, Pak? Lah, kok Papa nangis? Kenapa, Pak? Papa bukan sedih, Boy. Tapi Papa bahagia. Papa sangat bahagia dan sangat bangga sama kamu. Walaupun keadaan kamu belum sehat betul. Kamu gak mau ninggalin sholat. Papa nggak usah berlebihan gitu. Sholat itu emang udah kewajiban, Pak. Dalam keadaan apapun, kita itu nggak boleh lupa sholat, Pak. Dan kalau misalnya kita nggak bisa berdiri, ya kita sholat sambil duduk aja, Pak. Dan kalau misalkan kita nggak bisa duduk, sholatnya sambil rebahan aja, Pak. Yang penting kita itu berdoa yang tulus sama Tuhan. Papa ini benar-benar beruntung punya anak yang soleh seperti kamu. Mudah-mudahan nanti Mama bisa belajar dari kamu ya, Boy. Amin. Oh ya, Pak. Boy mau nanya nih, Pak. Boy mau nanya sesuatu nih sama Papa. Aduh, nanya apaan, Boy? Dulu, Papa berapa lama pacaran sama Mama? Oh, berapa lama ya? Kira-kira 3 tahun deh, sejak kuliah. Terus selama Papa pacaran, kenangan apa yang Papa nggak bisa lupain sama Mama? Oh, apa ya? Oh gini, Boy. Dulu itu kan belum banyak mobil. Jadi kita tuh kalau kemana-mana naik kendaraan umum. Nah, kenangannya tuh kalau kita jalan-jalan naik angkot berduaan, desek-desekan. Terus kalau ke kampus naik Metro Mini. Cuman banyak cowok-cowok tuh yang gangguin Mama. Mama kan dulu cantik. Emang sekarang enggak? Iya sih, tapi nggak secantik dulu.
Romantis juga ya papa sama mama pacarannya. Naik angkot, dusuk-dusukan, ya. Nempel-nempel apa? Udah, sekarang kamu tuh istirahat aja dulu. Supaya kondisi kamu cepat kembali fit. Ya? Oke, Pak. Good malam, selamat night. Iya, Pak. Ya udah, Pak, tidur, Pak. Solehnya anak papa. Bi, itu barang-barang papi mau dibawa kemana? Nanti sore papi tunggu kamu di rumah yang baru. Nanti papi akan suruh supir papi kemari lagi untuk jemput kamu dan bantuin kamu untuk membawa semua barang pindahan ke rumah yang baru. Kalau kamu tidak datang ke rumah yang baru, berarti kamu sudah memutuskan kamu akan papi masukkan ke sekolah asrama. Kamu ngerti? Mang Darmin, itu semua barang sudah masuk ke mobil belum? Barang-barang sudah di mobil semua, Pak. Ya udah kita jalan sekarang. Satu lagi. Papi tidak main-main dengan omongan papi sekarang. Duh, masa iya sih gue harus ikutin kemauan papi buat minta maaf sama Adriana? Gue kan gak salah. Aduh, Pak, telat, Pak. Ayo, Pak. Pak, Ma. Boy. Boy berangkat ya. Kamu udah mau ke sekolah? Udah kuat? Udah kok. Udah mendingan nih. Kenapa, Pak? Mah, kamu anterin Boy dong ke sekolah. Kesian tuh, masih agak pincang. Gimana kalau papa aja yang nganterin si Boy? Mama udah telat banget. Papa nggak bisa kali. Papa ini ada meeting penting jam 8. Jadi papa harus sampai di kantor sebelumnya. Mama dong yang nganterin. Pak, gimana kalau papa aja yang nganterin si Boy? Soalnya arahnya papa itu ke sekolahan Boy itu sama. Kalau mama ke kantor mama itu arahnya sama sekolah Boy itu beda. Cocok? Pak, Ma, udah dong. Lagian Boy juga nggak mau kok dianterin sama mama atau papa. Boy mendingan naik angkot aja. Hah? Jangan kalau naik angkot, Boy. Kamu tahu nggak? Nanti badan kamu bisa sakit lagi. Karena kalau naik angkot tuh dempet-dempetan, desek-desekan gitu. Jangan, mama nggak kasih. Ya, Pak? Iya, Boy. Kalau kamu mau naik angkot, papa nggak akan izinin. Gini aja deh. Mah, gimana kalau mama sekarang sama papa aja berangkat bareng, ya? Nanti Boy dianterin sekolah sama supirnya mama. Nah, ini baru cocok. Tapi papa harus langsung nganterin mama duluan biar mama sampai ke kantor mama. Kan tadi papa udah bilang, papa nih ada meeting penting jam 8. Kalau nganterin mama dulu ke kantor, nanti bisa telat. Antar papa dulu ke kantor, baru ke kantor mama. Nggak bisa, anterin mama dulu dong. Ini aja papa, lihat dong. Sekarang jam berapa? Mama tuh udah telat banget, nggak bisa. Harus anterin mama duluan. Ke kantor papa dulu. Aduh, papa susah ya ngomong sama papa. Udah, Ma, Pak, udah ya. Kapan kita jalannya kalau mama berantem terus, ribut terus, makin telat nih adanya. Ya udah, Boy berangkat ya. Assalamualaikum, Ma. Ya, hati-hati ya, Assalamualaikum, Mbak. Hati-hati. Boy, kamu gak usah naik angkot ya. Naik taksi aja. Aduh, Pak, naik taksi itu boros. Mendingan Boy naik angkot aja ya. Ngobrol mulu dari tadi. Assalamualaikum ya, Pak, Ma. Waalaikumsalam. Papa sih. Nah, tega banget sih sama anak. Udah pincang begitu, suruh naik angkot lagi. Kok selalu ya papa salahin mama? Kesel tahu, sedih nih mama. Ngapain juga papa nggak bisa? Harusnya tuh papa dong yang nganterin, orang arahnya sama kok. Udah deh, nggak ada waktu nih. Bibi, sini. Tolong bawain ini ya, Bi. Tolong bawain ini. Apalagi nggak ada yang ketinggalan ya. Ya udah, maaf ya, Pak. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kasih saya bawain. Gak usah. Waalaikumsalamnya. Duduh, teuing. Karunya kasih Aden. Punya orang tua sampai tidak ada waktu untuk perhatian sama anaknya. Itulah penyakit orang kaya sekarang. Sibuk sama urusannya masing-masing. Semuanya teh cuma mikirin materi saja ya.
Padahal mah, Oh, lupa, Bi. Telat. oh telatnya tuh kan. Padahal mah anaknya tidak minta apa-apa. Tidak minta apa-apa? Cuma minta perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Iya. Seperti Diman minta kasih sayang dan perasaan dengan Ira. Naon man sakali deui? Minta kasih sayang dan perasaan sama Ira. Ya bener baik. Nanti kamu masukin aja ke kamar ya. Yang 2 tas ini ke kamar utama. Oke? Sayang, Mas minta kamu nanti pulang dari kantornya siangan aja. Kenapa, Mas? Mas mau pulang cepat juga? Bukan itu. Maksudnya begini. Mas tadi udah minta agar Reva datang kemari untuk minta maaf sama kamu. Sekalian dia bawa barang-barang untuk pindah ke rumah ini. Dan Mas gak ingin nanti ketika Reva datang kemari, kamunya gak ada. Iya, Mas. Biar tahu rasa lo, Reva. Lo sekarang gak bisa macem-macem lagi sama gue. Gue akan kendaliin lo nanti. Emang enak. Oh ya, Mas. Mas berangkat duluan aja sama supir. Nanti aku nyusulin, Mas. Karena aku masih ada meeting di luar dari kantor, Mas. Gak apa-apa kan? Dan aku akan langsung balik ke rumah sebelum Reva nyampe kok. Aku janji. It's okay, no problem. Kalau begitu, Mas jalan duluan ya. Hati-hati ya, Mas. I love you. I love you too. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Cewek. Emang kamu sekolah di mana sih? Mau kita anterin nggak? Kok diem terus sih? Kalian tuh anak sekolah mana sih sebenarnya? Nah gitu dong, dengeran suaranya. Jadi kan aura kecantikannya kelihatan ya nggak? Kita anak sekolah harapan. Pantas rese-rese. Gue saranin ya, mendingan kalian tuh jangan godain gue terus. Karena gue udah punya pacar. Masa iya sih udah punya cowok? Nggak percaya gue juga. Lagian panggil aja cowok lo. Kita nggak takut kok, ya nggak? Yoi. Mana cowoknya? Kalian emangnya nggak kenal ya pacar gue siapa? Pacar gue itu pemenang final MMA yang kemarin ditayangin di RCTI. Dan kalau dia sampai nyamperin kalian bertiga, kalian bisa abis sama dia. Nonton sih, tapi gue nggak yakin pasti lu bohong. Soalnya nggak mungkin tuh cowok lo. Iya sob, masa cowoknya juara MMA di RCTI, ceweknya masih naik angkot? Kasian banget ya nggak? Kalau gue sampai panggil dia ke sini, kalian tuh bisa abis tiga-tiganya. Rese banget sih jadi orang. Alah, nggak percaya gue. Lagian ngapain sih lu ngayalin dia jadi pacar lo? Mendingan lu jadi pacar gue, ya nggak? Iya nggak lo? Setuju. Gue emang pacarnya. Lo bertiga mau apa?